Hey God, ulang coba-coba. Ya teman-teman, banyak yang bertanya kepada aku, Bang, kenapa nggak melakukan analisis menggunakan pertandingan di lapangan? Pakai gambar-gambar gitu teman-teman, animasi dan lain sebagainya. Jadi di sini perlu aku luruskan bahwa analisis taktik yang menggunakan gambar ataupun grafis biasanya aku lakukan jika, catat teman-teman, jika ada perubahan taktikal yang sporadis, yang radikal teman-teman dilakukan oleh suatu pelatih ataupun tim tersebut. Ataupun secara sederhananya ada hal-hal baru dari sisi teknis dilakukan oleh tim yang akan kita lakukan analisis. Sama seperti video ini teman-teman, kita bahas banyak match MU menang dramatis melalui gol Rashford, kemudian Man City, kemudian ada debut dari Witan Sulaiman dan akhirnya berduet dengan Egy Maulana Fikri di FK Senica Liga Slovakia teman-teman. Kemudian ada beberapa match lainnya. Nah, jadi jawabannya udah clear ya teman-teman, kenapa review kali ini juga tanpa menggunakan grafis ataupun skematik seperti biasa, menggunakan animasi-animasi. Jawabannya tidak banyak perubahan yang terjadi di match yang kita bahas ini teman-teman. Oke, kita masuk dulu di pertandingan Man United ketika menghadapi West Ham United. Nah, pada pertandingan ini MU bermain dengan skor 1-0. MU menang di menit-menit akhir. Kalau kita lihat permainan MU ini harus bicara jujur gitu teman-teman ya. Gak ada perubahan yang begitu berarti. Bahkan sedikit kehilangan arah dari filosofi Rangnick teman-teman. Suka tidak suka. Dan ketika Rangnick nih udah hilang arahnya berkaitan tentang filosofi, kemudian gak bisa dia tuangkan di permainan United, apa yang terjadi? Rangnick akhirnya harus mengalah. Mengikuti siapa? Mengikuti pemain-pemain dari United yang sesuai kapasitasnya lebih cenderung bermain ingin tanpa mengikuti filosofi yang seperti kita ketahui. Rangnick mainnya gimana? Ya gegen pressing. Hal ini secara perlahan-lahan ketika menghadapi Crystal Palace, debutnya Rangnick, sampai dengan menghadapi West Ham United ini, ya ginilah dia kemampuan kapasitas daripada permainan United tanpa ada pressing-pressing yang cukup kuat teman-teman. Dan kita saksikan aja lah, walaupun pressing dilakukan oleh pemain United bisa dilepaskan oleh pemain-pemain West Ham United. Nah, kalau kita lihat nih, lebih dalam kita bahas teman-teman. Build up dilakukan oleh United sangat susah dari lini tengah. Dari lini tengah di posisi area tengah teman-teman, sangat sulit. Dan apa yang dilakukan oleh United ya bermain dari sisi kiri ataupun sisi kanan. Dan parahnya lagi teman-teman, kalau kita lihat aja lah ya, ketika bangun dari sisi kiri akurasi passing salah, kemudian kontrolnya pun jelek, kemudian di sisi kanan lagi teman-teman akurasi passing jelek, kontrolnya pun jelek. Apalagi kalau kita bicara sektor kanan ada Greenwood yang terlalu egois, yang sebenarnya memiliki opsi untuk memberikan bola ke Ronaldo yang memiliki space, ataupun Bruno Fernandes yang memiliki space. Apa yang dilakukan oleh Greenwood? Ya makan sendiri, yang dimana pada akhirnya merugikan tim itu sendiri teman-teman. Di samping itu ada hal-hal yang monoton yang terjadi pada pertandingan United walaupun United menang teman-teman. Apa itu? Arah bola itu diarahkan ke Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, siapa coba incaran Bruno Fernandes? Yaitu Ronaldo. Ronaldo teman-teman. Ya apa yang terjadi? Kebaca. Poin selanjutnya teman-teman, ketika MU nih membangun serangan bola-bola pendek dari 1-2 sentuhan teman-teman. Kemudian apa yang terjadi teman-teman? Jarak antara lini belakang, lini tengah ke lini depan United sangat-sangat membahayakan sih, mengkhawatirkan teman-teman. Dan pada akhirnya apa terjadi? Pemain-pemain United melakukan permainan direct. Artinya di sini apa teman-teman? Walaupun kalau kita bicara di atas kertas West Ham juga berada di sedang dalam performa terbaiknya, dan MU walaupun berhasil berada pada saat aku membuat video ini berada di urutan 4. Kalau kita lihat MU kehilangan jati diri seperti bagaimana mereka bermain seharusnya dengan pemain-pemain bintang yang mereka miliki teman-teman. Sedangkan apa yang terjadi di gol akhir bagi United, apakah itu onside, apakah itu offside, itu clear ya teman-teman, itu onside. Karena menurut peraturan terbaru dari Premier League di musim ini, kalau misalnya tipis-tipis masih tangan
pokoknya tipis-tipis lah, ataupun baju teman-teman, ataupun kuku jari, ataupun jari kaki teman-teman, itu dikatakan clear, tidak offside teman-teman, dan terbukti Cavani pada pertandingan kali ini tidak offside. Oke, sampai situ clear ya teman-teman. Jadi kenapa aku nggak bahas menggunakan grafis? Karena tidak ada perubahan yang berarti yang dilakukan oleh United. Oke, kita masuk ke pertandingan Man City menghadapi Soton teman-teman. Nah, kalau aku menganggapnya Man City ini polanya udah jelas, permainannya udah jelas teman-teman. Hanya kerikil-kerikil ya. Apa yang terjadi ketika City menghadapi Soton teman-teman. Mau nggak mau City tertahan. Tetapi secara permainan City juga menggunakan pola yang biasa mereka gunakan teman-teman. Ketika mereka membangun permainan, shape permainan mereka tuh 2-3-5. Ataupun 2-4-4 pada pertandingan kali ini. Shape attacking, shape menyerang mereka teman-teman. Ini lumrah dilakukan Pep kalau kita melakukan analisis taktik menggunakan grafis di lapangan teman-teman. Nah, baiknya Soton pada pertandingan kali ini mampu mengeliminasi serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain City. Banyak sih peluang dari City teman-teman. Ada terbentur tiang, ada sebenarnya bisa dikonversikan menjadi gol, tidak bisa dikonversikan menjadi gol. Dan seperti yang aku sampaikan tadi, City sudah berada di jalurnya teman-teman. Hanya kerikil-kerikil seperti Southampton ini yang berhasil mengambat dia. Tapi kalau kita bicara tentang permainan, jelas City mendominasi, semua sudah dilakukannya, walaupun ada beberapa sorotan-sorotan kepada pemain-pemain dari City, misalnya seperti Sterling yang tidak begitu banyak memberikan kontribusi aktif, tapi kita singkirkan itu demikian teman-teman. Kenapa? Karena biasanya juga Sterling bisa kok memberikan kontribusi yang positif. Wajar dengan intensitas permainan yang beberapa hari main, 2-3 hari main, 2-3 hari main. Wajar, nggak selamanya bisa konsisten bermain. Tapi kalau kita bicara gaya Pep, taktikal Pep pada pertandingan kali ini sudah sangat luar biasa teman-teman. Dari bawah, build up, 1-2 sentuhan. Nah, pada pertandingan kali ini memang 4-4-2 compact yang diterapkan oleh Soton, kesulitan mereka untuk mencari Rodrigo, teman-teman. Sehingga mau tidak mau apa yang terjadi ya City bermain dari sayap kiri ataupun sayap kanan. Terus itu mereka lakukan. Untuk apa? Untuk menghancurkan compactnya, rapatnya pertahanan dari pemain-pemain Southampton itu sendiri, teman-teman. Itu terjadi kan, switch play yang dilakukan oleh siapa? Oleh pemain City, dan berhasil membongkar rapatnya pertahanan dari Soton, teman-teman. Dan salah satu gol dari City kan berasal juga pada akhirnya dari bola mati ya, karena sulit sekali untuk membongkar bukan sulit membongkar, tapi sulitnya untuk membangun kesabaran dalam membongkar pertahanan dari Soton itu sendiri, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat beberapa pertandingan yang lain teman-teman di di Liga Italia, Inter menghadapi salah satu tim yang sebenarnya bisa dengan bisa dengan mudah dikalahkan oleh Inter Milan teman-teman, yaitu Venezia yang berada di urutan 17. Tapi wajar sih menurut aku, Inter ini kalau ketika menghadapi tim-tim yang underdog, tim-tim yang berada jauh di bawah dia, kadang beberapa kali tampil tidak seprima biasanya ketika dia menghadapi tim-tim yang kita sebut lah ya 10 besar ke atas, teman-teman. Nah, pada pertandingan kali ini Inter sempat tertinggal melalui Henry, kemudian bisa dibalikkan keadaan melalui Barella dan Edin Dzeko di menit 90. Good job sih untuk Inter yang bisa lah ya menghentikan dominasi dari Juve, yang Juve juga tersiap-siap dan berada di puncak klasemen bersama AC Milan. Inter di peringkat 1 dan 2 AC Milan, teman-teman. Dan ini teman-teman yang menarik nih dari pemain muda kita Indonesia, teman-teman, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, yang akhirnya duet di FK Senica, dan ini menjadi debut bagi Witan Sulaiman ketika menghadapi Fiorentina, teman-teman, dalam turnamen musim dingin yang biasa digelar rutin oleh penyelenggara di Slovakia Liga, teman-teman. Nah, kalau kita berkaca, teman-teman, pada pertandingan kali ini Witan terasa lebih bergairah, giroh semangatnya itu ada, teman-teman. Buktinya apa? Witan sering sekali melakukan pressing yang aktif
Untuk apa? Untuk sebagai cover shadow. Cover shadow itu apa? Menutup jalur passing bagi lawan untuk memberikan bola kepada pemain lawan lainnya, teman-teman. Itu dilakukan. Kemudian lebih banyak melakukan pergerakan tanpa bola, movement of the ball. Movement of the ball ini tujuannya apa? Agar pemain-pemain dari FK Senica lebih memiliki opsi passing yang banyak, dan itu dilakukan oleh siapa? Oleh Witan Sulaiman. Lebih banyak bergerak, lebih aktif bergerak, teman-teman, dan tidak hanya statis di satu posisi, terus bergerak kemana bola tersebut dia kejar, kemana bola tersebut dia kejar. Kelihatan Witan semangatnya tadi ya, ingin menunjukkan debut yang terbaik bagi FK Senica ataupun pecinta sepak bola di Indonesia. Pada pertandingan kali ini, Witan Sulaiman berada di sektor sayap kiri, sayap kanan ada Egy Maulana Fikri. FK Senica menggunakan pola 4-5-1 ataupun 4-1-4-1. Bisa juga nih bertransformasi menjadi 4-3-3, teman-teman. Nah, kalau kita bicara tentang Egy Maulana Fikri, ya seperti biasa, Egy Maulana Fikri oke, udah bagus. Aku apresiasi, teman-teman. Udah berani juga bermain tetap di Eropa, teman-teman. Apa seperti biasa itu, keputusan-keputusan passing yang tidak tepat arti terlalu cepat, teman-teman, yang tidak sesuai momentum diberikan passing. Contohnya apa? Pemain-pemain dari lawan Vion, teman-teman, banyak di daerah kotak penalti. Sedangkan pemain dari FK Senica hanya 1-2 orang. Pemain pion ada 6-5 pemain. Nah, jadi kan berhasil tuh, sangat mudah dipotong oleh pemain-pemain dari Vion ketika Egy memberikan passing kepada pemain-pemain dari FK Senica ataupun rekannya. Dan itu sering terjadi, teman-teman. Yang kedua, teman-teman, body balance. Ini yang sering kelihatan ya, bukan hanya Egy Maulana Fikri, tapi Witan Sulaiman. Nah, jadi ketika Egy ataupun Witan Sulaiman masih membelakangi gawang lawan, teman-teman, kemudian pemain FK Senica memberikan passing ke Witan Sulaiman ataupun Egy Maulana Fikri, body yang dimiliki oleh Witan ataupun Egy tidak kuat untuk men-screening, menahan bola tersebut agar mampu memutarkan badannya ke arah gawang lawan. Jadi pada saat itu sering dipatahkan lawan, dan lawan melakukan counter, dan terciptalah beberapa create. Nah, contoh salah satu gol dari Vion, teman-teman. Kalau kita saksikan, aku nonton ya, teman-teman. Kalau aku lihat setelah gol tersebut, pemain-pemain FK Senica memanggil Egy Maulana Fikri. Nah, dari gestur-gesturnya mengingatkan Egy agar ketika bertahan ataupun hilang bola, kembali ke posnya agar terbentuk formasi tanpa bola 4-1-4-1 ataupun 5-1 bagi FK Senica perfect, compact, teman-teman. Nah, kalau kita lihat gol pertama dari Vion, Egy out of position, tidak berada di lokasinya untuk menutup zona permainan sebelah kiri dari lawan. Jadi kan Egy bermain di sektor kanan, teman-teman. Jadi yang harus dihentikan Egy dia itu di sektor kiri permainan dari lawan. Nah, di situ Egy sedikit maju ke depan, kemudian ada space, switch play dilakukan oleh lawan, dicecar sektor Egy yang dilakukan oleh lawan, dan terciptalah gol. Selesai gol tersebut dipanggillah Egy, whatever ya, aku pun nggak tahu apa yang diceritakan, tetapi secara taktikal, secara permainan, sisi space Egy tersebut yang diincar oleh pemain-pemain dari lawan ketika menghadapi FK Senica. Tapi kalau kita bicara debut Egy ataupun duet bukan debut Witan Sulaiman dan duet Witan bersama Egy, luar biasa untuk untuk anak muda Indonesia yang berani bermain di Eropa. Oke, sampai sini aja video teman-teman. Kalau suka teman-teman video ini, udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video, bye.